Iya, jelasin? aku paham. Ini kayak Apa? kita kira One Piece itu untuk kedamaian dunia. Ternyata One Piece itu menghancurkan Iya, dunia. bisa aja gitu. Oh iya. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Ini teori Makanya yang ditutup-tutupin kan? Iya, ini teori yang sangat liar dan sangat keren sih. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Ada saya Hans di sini. Dan kita tidak hanya berdua kali ini ada tamu istimewa dari kru bajak laut sebelah hadir. Masih keras lah. Tepuk Dari tangannya timur, mana? ya? Tepuk tangannya. Tepuk tangan. Gak masuk mic ya kalau gak kedengeran ini tepuk tangan gue. Oke, jadi di sini ada obrolan Warkop. Nah, ini Iya. Kita official ganti jadi obrolan One Piece ya. oh, sudah ganti ya? Yang bener dong lu, ganti apa enggak? Mulai hari ini ganti, Ganti. mulai hari ini. Dari Iya. kayak pengennya sih ganti sih, pengennya gara-gara kebanyakan One Piece gitu. Soalnya sebelumnya tuh ada yang bilang gitu, ini kalau lama-lama kok isinya One Piece gitu kan semuanya. Yang terakhir kita collab, Bak. Oke. Iya. Ini mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Namanya masing-masing siapa? Oke. Gue dulu nih ya. Bebas. Oke. Siap. Ya, kenalin gue Ariza. Biasa dipanggil Baon kalau di itu, tapi panggil gue Ariza aja. Soalnya itu nama yang aslinya gitu. Bentar. Ariza. Emang kebiasaan gitu ya. Lanjut lagi, Bak. Banyak embel-embelnya. Kalau gua kenalkan gua Kibak, panggil aja Kibak. Nah, ada satu lagi. Sederhana. Satu lagi Edwin yang biasanya jadi apa sih namanya yang ngerunning ceritanya itu si Edwin lagi sibuk gitu. Kayaknya lagi ngejar buat nikah dia ya. Lembur dulu. Buat Oke. nikah dia katanya, buat nikah. Ya. Jadi itu dia Kibak dan Arisa. Nah, jadi ini unik juga sih. Aku pertama kali nemu obrolan Warkop ini karena nggak sengaja dengar podcast tentang One Piece kan di Spotify. Nah itu terus ada rekomendasi. Oh, ada yang bahas Oh, One iya. Piece, ada yang bahas One Piece juga nih. Tapi kok judulnya obrolan Warkop ya? Tapi isinya One Piece semua. Nah itu dia makanya saya declare kayaknya sih harusnya udah ganti aja nih jadi obrolan One Piece aja gitu kan. One Piece kan masih ada 4 apa 5 tahun lagi tamat nih, makanya ya udah nggak apa-apa itu. Makanya One Piece abis kita kelar gitu. Iya. Ntar bisa ganti lagi. Soalnya tadi Ntar misal ada anime apa yang lain, nah ganti. Obrolan apa. Jadi ganti-ganti menyesuaikan. Nah, masalah itu yang wibunya atau lagi nih ya, itu susah. No, kita ada lagi kan, kita kan sebenarnya kan lebih sering didengar bertiga aja kan ya. Sebenarnya kita original berlima. Ya. Nah, duanya lagi tuh sebenarnya tadi tuh kita tuh pengen bikin bola juga, basket juga, pro wrestling juga awalnya kan. Oh. Cuman ya yang jalan One Piece aja. Oke. Itu aja sih. Nah, habis itu kan yang satunya lagi tuh si Riddick kan, udah sering-sering muncul juga kalau dia itu, tapi di luar One Piece gitu. Dia ini kendalanya tuh di ini sih di kayak di preparalnya gitu kan, kayak misalkan mic-nya kurang atau ibaratnya juga dia tuh bisanya malam gitu kan. Gitu dia jam 11 malam, gila ya typing jam 11 malam, Mas, gila lu. Ngomongin bola, teriak-teriak kan. Mending gua tidur. Kayak pacaran ya. Iya gitu. Tapi ngomongin bola gitu sampai jam 1 gitu kan. Satunya lagi si Fatih. Nah, si Fatih ini sebenarnya yang paling wibu banget di antara kita semua nih. Dia nih. Tapi Kibak juga sih nggak kalah sih. Ya, tapi Kibak nggak kalah kok wibunya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya ngikutin semuanya juga. Tapi dia ini sama juga terkendala sama preparal juga sama kayak mic-nya apa-apa kurang gitu. Tapi sekarang udah ada. Cuman dianya kayak malas jalanin gitu ya, pakai. Iya, malas lah. Iya itu aja sih sebenarnya. Ada dulunya sih. Tapi berkat obrolan Warkop membahas One Piece, berkat itu konsisten membahas One Piece, akhirnya itu yang mempertemukan kita, cuy.
yang persatukan kita. sih. Iya, iya. sih. One Piece. Oke, jadi episode kali ini seperti biasa kalau ada bintang tamu ini saatnya untuk Denden Turnamen. Nah, jadi ini oh ya, ini mungkin sebelum membahas Denden Turnamen, kalau dari obrolan Warkop ini yang dibahas kayaknya chapter terbaru ya. Iya. Oh ya. Kayak breakdown istilahnya lah. Iya, Ya. breakdown aja gitu. Kalau dari kami sih tidak membahas chapter terbaru, tapi ke hal-hal random aja sih. Oh. Karena yang bahas chapter terbaru kan udah banyak sih. Mostly kan juga Ya, update. apalagi di YouTube tuh banyak banget tuh. Iya. Iya, jadi kita pengen sesuatu yang berbeda dan hasilnya random akhirnya. Iya. Itu apa sebelumnya udah pernah dengar Romance Down belum sih yang di mana sih ya punyanya podcastnya yang stand up comedian itu? Oh iya iya. Podcast sebelah. Iya dia, iya. dia juga ini juga kan ya kagak bahas chapter kan ya kalau nggak salah ya. Bahas chapter juga kok sama ngundang bintang Chapter tamu. juga ya. Mm-mm. Oh iya. Nah, Iya, iya. oke. Gencar. Dia tayangnya seminggu 2 kali. Setiap kali ya. Iya juga ya. Niat ya. Niat ya. 3 kali. Karena di bawah korporat. Dia di coy. Nox, Pak. Iya di bawah korporat bener. Dia pakai Nox, dia pakai Nox. Noise Nox lagi kan. Dia dibayar Nox lagi, cuy. Kita tidak Iya dibayar. itu dia. Iya, kita mencari sponsor. Iya. Dan yang lebih keren lagi, aku sempat nge-scroll iseng nyari di obrolan Warkop ini, aku lihat kayaknya kalian ini udah cukup legend ya, udah bahkan lebih dulu dari Romance Down, bener gak sih? Iya, bener. Wow, Iya, mantap. bener Iya tuh, bener juga. Iya. Cuma kan Kalau nggak salah Romance Down itu kan baru setahun ya kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya sekitar awal Iya. tahun kayaknya. Wah, ini suatu Kalau kehormatan ya, kita berhasil mengundang legend. Iya. Legend. Legend di podcast One Piece. Legend podcastan One Piece. Aduh. Ada yang lebih legendary lagi kok daripada kita kok ada. Oke, nanti kita cari, kita undang juga nanti. ada. Itu orangnya sendiri loh, seingat gue. Itu tuh awal-awal gue denger yang One Piece itu awalnya dari itu orang ya, pakai siapa sih Iya. namanya? Gue lupa lagi podcastnya namanya. ada lah pokoknya dia sendiri. Nah, Masih- ini dia. Masih Edo aktif jadinya. sampai sekarang nggak? Ih, wah nggak tahu deh. Masih Kita nggak Tahun ngecek lalu, lagi. tahun lalu sih masih nggak ngecek. Ngecek Oke. juga sih. Oke, cukup ya untuk basa-basi dan perkenalannya. Kita langsung aja mulai untuk Denden Turnamen. Dan kali ini kita akan mencari karakter atau siapa yang layak menjadi raja terakhir di dunia One Piece. Nah, Iya. jadi kan sejauh ini sudah banyak karakter-karakter antagonis yang kelihatannya wah ini bakal jadi final boss nih. Nah, kita sudah merangkum ya tadi. Sudah Iya. kita tentukan beberapa dan sudah kita buat bracketnya seperti yang bisa kalian di cover art atau di thumbnail. Nah, itu bracketnya. Nah, jadi kita akan bahas ya. Turnamen kita akan adu satu persatu. Jadi kayak diskusi-diskusi gitu. Misalnya dari yang paling pertama Im sama Kit. Nah, nanti kita bahas kira-kira yang lebih layak siapa. Nah, kurang Sama lebih sih, gitu. udah. Per ronde, Jangan gitu dong, harus ada ini. per ronde sampai final Rasanya. nanti satu Ada- pemenang. Nah, kurang Oke, lebih gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai? Jadi tuh kita kayak debat gitu dulu ya. Ya, Apa menjelaskan gitu kenapa harus mereka gitu. Iya gitu. Ya, Oke, pakai oke, alasan dan argumennya kenapa gitu. Oke. Sip. ya. Oke, langsung aja ya kita mulai dari round pertama, yaitu Im melawan Kit. Siapa dulu nih? Nah, ini sebagai tuan rumah saya akan memberikan contoh atau argumen. Oke, siap. Karena Silakan Arija. Anda dari tadi kayaknya ngebet banget Arija. Gak, belum. ini Gue karena soalnya udah punya pegangan sendiri. Soalnya. kenapa saya Apa? Ini kan kita kan setiap kandidat kita harus ngasih ini kan? Oke. ya mulai dari aku dulu ya. Ya boleh. Ini yang mungkin ini tidak disangka-sangka siapapun, saya memasukkan nama Kit. Ini usulan saya ya. Nah, berarti ada tanggung jawab Anda ya. Ya tanggung jawab ya. Kenapa Kit? Iya, muncul dari mana, Kit? Karena Kit ini kayak
sama Luffy itu kayak bisa dibilang setara gitu lah. Jadi selevel cocok, kayak rival bisa dibilang gitu. Nah biasanya kalau di anime atau di seri-seri itu yang jadi lawan terakhir itu rivalnya biasanya. Nah ini. Dan Kid juga bukan sembarangan orang ya. Dia juga bajak laut yang bahkan setara sama Luffy. Kuat juga, krunya juga ya bisa dibilang salah satu yang terbaik di antara Supernova ya. Nah karena itu kalau di antara dua ini saya akan memilih Im. Karena nggak boleh gitu. Karena Im sudah sangat jelas ya. Kiblatnya kayaknya cocok jadi final boss. Oke, itu dari saya. Oh, ada punchline ya, Ya. Ada bridging dulu ya. Oke. Plot twist. Lanjut. Hans dulu mungkin. Siapa lagi nih? Ayo. Hans dulu. Oke, aku dulu. Jadi antara Im sama Kid ya. Sebenarnya ya emang kalau dilihat-lihat Im ini kan kayak musuh semua umat sih kalau di One Piece ya. Semua umat. Musuh masyarakat ya. Musuh masyarakat iya. Dia kan yang running the world government, dia yang ngatur segalanya supaya final boss gitulah. Dan tapi kalau menurutku sih dia nggak akan yang jadi yang paling terakhir. Ya aku sudah ada nama inceranan juga sih di bracket ini. Jadi kalau sama aja lagi. Kalau antara Im sama Kid, kayaknya bakal lebih Kid sih kayaknya. Jadi kemungkinan pertarungannya itu nanti bakal Luffy ngalahkan Im dulu, baru melawan Kid gitu sih kayaknya. Out of the box itu ya mungkin musuh yang terberat tapi bukan yang terakhir. Kayak gitu. Kayaknya sih gitu. Kalau aku menangkapnya seperti itu. Vibe-nya itu seperti itu. Ya, satu sama. Aku memilih Kid. Satu sama nih ya. Iya. Terus Bak duluan. Siapa ya? Gue dulu deh. Ya. Ya udah deh. Kalau ini sih sebenarnya sih kalau Im sama ya sih gue bener yang apa sih tadi Hans ya sebelumnya? Ya. Nih Hans, kalau gue sih emang setuju sama dia nih. Kayaknya Im ini bukan yang terakhir gitu. Tapi kalau misalkan si Kid ini bisa yang terakhir, enggak juga. Tapi gue tetap pilih Im. Udah, itu aja. Ya, karena kita membandingkan dua dulu. Jangan terlalu terburu-buru. Dua dulu. Supaya durasinya lebih panjang. Jangan banyak durasinya. Iya, sama sih. Kalau mau diadu Im sama Kid itu kayak kan sama-sama Supernova ya. Kalau ngelihat dari cerita nih, misalnya dari Roger itu kan, misalnya udah ngebaca One Piece nih, Roger tuh kalau habis baca One Piece kayaknya dia masih ada sesuatu lagi gitu loh. Nah sedangkan si Kid kan sama Luffy ngincernya ya One Piece itu kan. Iya. Nah mungkin kalau lagi rebutan One Piece berarti kan setelah One Piece-nya masih ada lanjutan gitu. Jadi ketika Luffy lawan Kid menang Luffy ya Luffy-nya masih ngelawan ada lagi gitu loh. Iya sih benar. Jadi pilih Im sih berarti. Iya. Oke, berarti ya. Berarti 3-1 ronde pertama dimenangkan oleh Im. Lanjut babak kedua. Wah, ini seru ini ya. Shanks melawan Buggy. Nah, ini mungkin dari yang usul Buggy dulu ini. Han, silakan yang usul Buggy. Bros battle. Ya, ini ya unik ya karena bisa kebetulan nama Shanks dan Buggy muncul di bracket yang saling diadu gitu ya. Ya. Kenapa saya tadi mengusulkan Buggy itu karena apa ya? Dia terus-menerus muncul ya. Selama ini kan kayak dia itu berambisi mengejar-ngejar Luffy gitu sih. Dendam.
besar kemungkinan kalau dia nanti pasti akan bertarung lagi dengan Luffy. Cuma apakah di akhir itu masih kurang tahu ya. Tapi di sini ada diadu sama Shanks ini juga agak susah juga karena besar kemungkinan juga Shanks itu nanti akan melawan Luffy. Kan banyak yang sudah berteori-teori kalau nanti Luffy itu bakal mengalahkan Shanks atau gimana gitu kan. Apalagi dia kan termasuk salah satu Yonko kan. Kalau Yonko mau dihancurkan kan berarti harusnya termasuk juga dia jadi targetnya Luffy gitu. Kalau antara Buggy sama Shanks sih kayaknya ya akan lebih keren kalau melawan Shanks sih. Jadi kan kayak inspirasinya Luffy. Ada bisa bilang gurunya lah. Biasanya kan guru terbalik. Murid melampaui guru gitu. Tapi Anda meniru. Kalau aku sih kayaknya Shanks lebih layak. Meniru formula saya tadi. Saya pilih mengusulkan Kid, tapi saya pilih Im. Anda kok tiru-tiru mengusulkan Buggy tapi milih Shanks. Bro. Tadi kalau saya Buggy ini tadi disandingkan sama Kid, ya mungkin aku milih Buggy. Tapi karena ini ketemu sama Shanks kan. Ya, Shanks ini kandidat kuat sih. Iya. Oke. Nah, sekarang coba yang lain gimana? Yang mengusulkan Shanks ini tadi. Mas Riza. Waduh. Bentar. Bentar ya. Gue sebenarnya pengen bilang cuman ya sang aja lah udah ya. Tapi ada tapinya nih. Gue sih Buggy sih sebenarnya menangnya di hoki ya. Dia kan manusia paling hoki se-universe One Piece ya. Tapi ya mau sehoki apa dia kayaknya nggak bisa sih ya untuk melewati melewati si temannya inilah, ibaratnya brosnya inilah, si Sang lah, ibaratnya nggak mungkin. Tapi kenapa gue milih Sang dan gue mengusulkan Sang, karena gue teori yang sebelumnya di podcast gue bilang tuh bisa aja Luffy ini terakhirnya ini lawan Sang gitu. Karena ibaratnya selama ini ya gara-gara yang scene yang itu yang terakhir mereka ketemu si Sang ini ketemu sama apa sih, gue lupa lagi namanya. Gorosei ya, ketemu Gorosei itu gitu. Kan di situ kan orang kan jadi pada bingung, wah ini jangan-jangan biggest twist nih gitu kan. Jangan-jangan Sang ini orang jahat nih gitu. Kalau gue sih kalau gue lebih mikirnya tuh kayak, wah jangan-jangan ini biggest twistnya di sini nih, udah di teaser gitu loh. Apa jangan-jangan nih Im sama ini gue juga belum tahu sih sama ini siapa, tapi siapa tahu nih kalau Im sama ini tuh jadi tuh kan abis dari Wano misalkan. Kalau gue ini sih masih kayak angan-angan gila gue aja deh ya. Bukan gila sih, berarti kayak peta gila gue aja sih dari Wano, nanti abis itu ke ngambil poligon terakhir mungkin, habis itu ke One Piece. Sepeda poligon lah, kok poligon sih. Sepeda lagi. Poneglyph, Allah Akbar, kok poligon sih? Poligon bayar ya. Poligon bayar ya. Oke, lanjut. Jadi itu kayak Poneglyph, abis Poneglyph mungkin nanti ketemu Teach gitu kan. Ketemu Teach, battle di situ, dan ibaratnya si Luffy kan dapat One Piece-nya, setelah dari One Piece-nya mungkin di situ ada perang besar lagi. Nah, di sini mungkin ada faktor kayak ibaratnya nanti si Sang ini bakal ke siapa gitu. Nah di sini ketahuan, mungkin ibaratnya gue masih mikir mungkin ini Sang ini nanti yang aslinya itu emang jahat gitu. Jadi tuh gue emang dari awal kan bilang Sang ini tuh sebagai watcher, karena Sang itu tahu kan lagi apa nih, sedang apa nih semuanya gitu. Dan bisa juga si Sang ini juga kayak selama ini kayak penerusnya Im sama. Sebenarnya Im sama ini mungkin berarti udah mati apa cuman kayak legenda aja. Ini makin gila aja teori gue ya. Legenda aja, jangan-jangan selama ini raja terakhirnya Sang gitu. Itu sih. Jadi tuh lawan terakhirnya Sang gitu. Iya. Itu aja sih. Si Arija alasannya karena Sang jahat, kalau si Hans kan karena Yonko ya. Jadi wajib dibantai gitu. Sorry kalau misalkan teori gue ini terlalu film banget ya. Plot twist gitu. Gak apa-apa. Terlalu film banget ya. Justru itu yang dicari pemirsa. Terhadap semua teori. Oh itu ya. Semakin liar teori, semakin laku di pasar. Oke.
Lanjut, Mas Kibak. Dipaklumin aja teman-teman ya. Ya, ya ini karena gue fokusnya turnamen aja berarti ya. Sang versus Bagi. Kalau Bagi ngelihat dari kekuatannya kan lebih cocok musuh terakhir Zoro karena nggak bisa ditebas kan. si anjing. Ya juga sih. Tebas cuy, mau pakai si Mihawk aja nggak bisa, udah nomor 1 nah. Ya kan? Nah berarti si Shanks ini musuhnya si Luffy. Gitu. Oke. Jadi gue vote Shanks. Ya anjir, patah-patahan terus. Ayo Mas adminnya, ayo. Berarti udah menang Pak, Shanks sudah 3 kali. Iya udah 3 kali sih, iya sih benar sih. Shanks 2 bagi 1, aku belum milih ya. Yang udah 3 Pak, udah 3. Saya belum. Oh, udah 3. Sangsa udah 3. Ya enggak apa-apa. Ayo Mas, bisa Mas. Iya, kasih alasan aja, alasan aja. Sebenarnya saya mau milih Bagi sih. Ya udah, saya pilih Shanks lah. Sebenarnya Bagi ini cocok jadi final boss ya, karena dia juga sama seperti Luffy, from zero to hero. Dia awalnya itu bukan apa-apa, sampai akhirnya bisa melangkah naik sampai jadi si Chibukai. Bahkan mungkin nanti setelah Kaido tumbang, dia bisa jadi the next Yonko. Itu sih. Tapi setelah mendengar teori tentang Shanks itu, kayaknya cukup keren juga ya. Jangan-jangan Shanks adalah Im. Oh. Gak tau gue juga itu. Itu juga asal dah, gue tuh kayak kepikirannya jangan-jangan nih Im ini jadi tuh ibaratnya kayak kata-kata legenda sebenarnya udah meninggal nih. Tapi ya jangan-jangan Imnya ini cuman ibaratnya kalau sekarang tuh kayak cuma buat nakutin aja gitu loh. Padahal tapi itu aslinya Shanks. emang si sang-sang aja gitu. Oke. Ya kalau gitu saya pilih Shanks. Berarti Shanks lolos. Langsung lanjut. Oke, lanjut ke ronde berikutnya. Ada Teach dan Kobe. Nah, ini yang ngusul Kobe tadi siapa ya? Silakan. Ya, Kobe dulu yang ngusul Kobe. Ya, gue nih Kobe menang nih. Kenapa? Kalau si Teach ini sama kayak Kid kan. Dia sama-sama bajak laut, ngincernya sama-sama One Piece gitu. Jadi kalau misalnya One Piece tujuan terakhir kan kayaknya enggak nih. Masih ada perang lagi gitu kan. Nah jadi kalau si Kobe ini kan dari chapter pertama juga udah muncul dia nih. Nah di ceritanya juga Kobe kan kayak mirip-mirip Luffy gitu ya. Dia punya impian jadi pembela kebenaran ya kan. Iya, pembasmi kejahatan, inilah dia Wiro Sableng ya. Iya, dia kan awalnya kan benci si Luffy kan karena si Luffy bajak laut gitu kan. Cuma karena si Luffy itu pendiriannya teguh, pengen jadi raja bajak laut, jadi dia kayak kayak mengagumi jadi senpai gitu kan. Iya, jadi itu kalau gue lihat nih di masa depan si Kobe sama Luffy tuh kayak si Roger sama si Garp itu. Jadi kayak rival tapi rival bukan bajak laut, rival di jalan yang berbeda. Nah, iya. Gitu. Jadi kalau musuh terakhir ya bisa-bisa aja sih. Oke, berarti Kobe 1 poin. Ini aku mau langsung nambah ya, mumpung kepikiran ini. Kalau Roger sama Garp melawan The Rocks. Nah, kalau Kobe sama Luffy bekerja sama, melawan final boss-nya adalah Teach. Nah, jadi Teach kayaknya lebih cocok. Iya. Nah, itu dari aku sih. Bener juga ya. Satu sama. Bisa juga sih. Lanjut. Iya. Ayo, siapa lagi? Oke, siapa dulu nih? Gue dulu deh. Gue dulu. Saya dulu. Stitch Kobe. Mungkin kalau Teach ini ya kayak gue masih nyambungin sama teori gue aja ya. Oke. Itu
Jadi tuh mungkin kan Luffy-nya udah dapat apa sih namanya tuh kayak kebenaran dari One Piece itu kan. Mungkin ibaratnya cerita dari D. Ini kan masih spekulasi orang-orang ya. Cerita dari D ini. Nah jangan-jangan mungkin nanti Teach ini bersatu sama Luffy, nggak ada yang tahu juga kan, who knows gitu kan. Atau mungkin ibaratnya kayak si Kobe yang tadi bilang, Kobe sama Luffy versus Teach bisa gitu kan. Ya mungkin kalau kesini-sini kalau Kobe gimana ya, gue juga bingung juga nih. Mungkin Kobe aja kali lah. Gimana? Gue juga bingung gitu. Kobe aja lah. Teach guys, kenapa tidak ada yang footage? Karena Teach itu menurut gue kayak gimana ya? Bisa sih kalau di Raja terakhir ya. Cuman ibaratnya kalau gue lebih kayak mengaminkan, bukan mengaminkan sih, kayak kemungkinan ya. Yang terakhir ini ya lawan yang pembasmi kejahatan ini loh gitu, yang raja apa sih namanya, yang dibalik yang yang bikin apa sih namanya, bikin sejarah yang jadi terbalik gini loh gitu. Ya. Itu dia sih, bukannya lawan Teach gitu. Mungkin ibaratnya bisa aja Teach sama si Luffy ini bisa bersatu karena klan yang sama gitu. Iya. Iya. Oke. 2-1 untuk Kobe. Hans, silakan Hans. Oke. Mau tanya dulu nih, entar kalau draw terus gimana ya? Pertanyaan bagus. Jangan gitu, harus ngevote dulu baru. nanti aja. Kalau draw baru kita tentukan caranya gimana. Iya. Tapi kalau udah disebutin nggak mau ngevote ini Teach biar seri. Pasti kamu mau milih Teach. Iya sih. Kalau aku sih kayaknya lebih condong ke Teach ya. Karena kan kita nggak lihat dia sebagai seorang individu aja, harus dilihat juga dia sebagai bajak laut juga, gimana dia sepak terjangnya. Terus dia juga sudah ngumpulin kru yang ya kalau dihitung-hitung kan kurang lebih dia sepantaran lah sama krunya Tobi Jerami kan. Wow. Jadi kalau di battle kan gitu akan kelihatan apa? Luffy pasti mengajar si Teach, terus nanti Zoro sama si Shiryu, nanti ada sendiri-sendiri lah gitu. Porsinya pas. Jadi kayaknya itu akan lebih apa? Iya, kayak apa sih itulah porsinya. Ya nggak kayak Wano kalau ini. Kalau Kobe kan dia kayak Wano. Kobe kan dia sendirian aja. Dia sama siapa? Si itu. Siapa itu yang Helmepo. Ya, Helmepo. Iya. Kayak pertama itu kayak nggak dinanti-nantikan gitu loh. Kalau sama Teach kan semua orang pada menanti-nantikan saatnya di mana mereka bertemu lagi kan gitu. Kalau aku sih merasa Teach lebih lebih pantas lah. Kalau kita harus mencari raja terakhir gitu sih. Ini aku nambahin dikit. Kalau di bayanganku ya, di perang terakhir nanti mungkin antara Luffy sama Kobe, pertarungannya itu seakan-akan Kobe mau menghalangi jalannya Luffy ya. Wah, siap. Kobe siap bertarung. Di one hit sama Luffy. Kok di bayanganku gitu ya? Di one hit. Udah pernah perasaan. Gak ada perkembangan berarti dia. Soalnya Luffy jangan-jangan nanti depan-depannya lah. Jangan-jangan ntar nanti si Kobe ini bisa sampai selevel Garp kan, gak ada yang tahu juga kan. Lah iya kan dia latih sama Garp kan. Iya. Ya makanya. Tapi ya itu kalau menurutku sih. Nah mungkin Mas Kibak atau Mas Riza ada yang mau pindah vote-nya ke Teach? Tidak. Saya tetap Kobe karena saya yang milih. Gak enak loh udah masukin. Kalau gue ya udah Teach aja lah. Balik ke. Hore. Ya. Tapi nggak apa-apa. Biar cepet. Turnamennya licik nih ya. Ini sama seperti Teach di dunia One Piece, sama-sama licik. Iya. Oke. Karena dunia bajak laut gak ada yang ini gak ada yang teman dunia bajak laut. Imposter semua. Ya lanjut aja. Oke, ronde keempat. Akainu melawan Smoker. Nah, ini sama-sama marinir ya. Mungkin dari yang idenya Smoker dulu nih. Hans ya tadi.
Oke. Nah, ini kenapa tadi aku mengusulkan Smoker, karena perlu ada sosok yang dari kubu marinir gitu, yang diadu sama Luffy sebagai bajak laut kan. Ya. Kalau aku melihat ya Smoker ini juga kan kemunculannya juga sejak awal ya. Jadi dibandingkan Akainu, dia yang lebih tahu Luffy ini siapa, karena dia udah lebih dulu memantau Luffy, dan kayaknya perjalanan dia di Grand Line itu kan karena dia mengejar Luffy, dia melihat perkembangan Luffy, dia kemana-kemana, sekarang sudah ngapain aja. Jadi kayaknya kalau dari sisi marinir, kayaknya yang pantas untuk jadi final boss itu ya si Smoker sih, dibandingkan sama Kobe atau Akainu ya. Iya. Karena kan pertandingan waktu mereka baru bertempur berapa kali ya? Sekali aja di lockdown itu aja kan? Iya, situ. Sama di Alabasta. Itu belum pernah beradu lagi kan? Alabasta cuman kejar-kejaran aja kayaknya. Iya, Alabasta kejar-kejaran. Jadi kemungkinan besar kalau ada marinir yang punya kemampuan, kapabilitas untuk menghentikan Luffy, itu kayaknya Smoker kalau aku lihat itu. Itu mengapa aku tadi ngusulkan Smoker. Kayaknya kalau Akainu kan ya mungkin karena banyak yang nganggap untuk kayak balas dendam gitu kan, karena Akainu sudah menewaskan si Ace. Tapi itu kayaknya apa ya, Luffy itu nggak tipe yang kayak gitu sih. Maksudnya ya sebagai motivasi kematiannya Ace dia maju, tapi dia nggak yang tipe mendam gitu sih. Jadi ya kalau Akainu sih kayaknya kurang cocok sih. Ayo teh, ada tambahan lagi? Ayo. Gua deh. Nah, bener sih kalau katakan Smoker kayak apa ya, kayak stalkernya ya. Jadi kalau mau dilihat dalam segi apa kekurangan tuh Smoker paling tahu kan berarti. Kayak dia tuh udah kekuatannya buah setannya, teknik-teknik bertarungnya. Tapi kalau sandingin sama Akainu, bisa juga Akainu karena dia aja habis perang Marineford kan naik jabatan gitu kan. Iya. Takutnya nih gue nih saking kuatnya Akainu ntar dia naik lagi gitu loh. Iya, maksudnya jadi naik tingkat lagi kan. Kayaknya di ujung gitu. Udah tertinggi bukan sih Akainu? Belum, masih ada. Belum, masih ada lagi ya. Yang siapa sih namanya? Im sama. Bukan, ada lagi. Bukan. Kurosei. Tingkat lagi ada tuh. Bukan Gorosei, ada lagi. Ada lagi apa ya, lupa juga gue. Di bawahnya Gorosei itu ada. Jadi satu orang doang jabatannya. Itu yang mewakili bawahnya. Kan Akainu kan mewakilin 3 admiral ya. Nah si Akainu punya bos lagi satu, siapa sih namanya lupa. Ada yang itulah Kong. Ini rambutnya iya Kong ya. Ya kalau nggak salah ada yang marinir petinggi juga itu, kayak sangkatan Sengoku gitu. Itu di atasnya kan si Sengoku kan dipecat apa mundur dia? Mundur sama si Kong itu kan? Mundur kalau salah. Ya mundur kan ngomong sama dia kan? Oh iya. Wajib lapornya ke dia. Ya mungkin dia bisa si Akainu bisa gantiin si Kong ini. Iya. Jadi gue pilih Akainu. Oke. Satu sama. Oke. Siapa nih habis ini nih? Ayo. Aku dulu ya. Oke. Ya. Kayaknya sudah jelas sih Akainu. Kenapa? Waduh, masih ditembak. Karena saya tidak menemukan kelebihan Smoker. Smoker ini cuman keren waktu di awal-awal aja. Semakin sini semakin ini sorry untuk penggemar Smoker, tapi kenyataannya semakin sini dia semakin menjadi kayak karakter tumbal gitu ya. Kayak jadi memperlihatkan kekuatan musuh yang lebih kuat. Iya, kayak nggak sih ngasih tahu buah logia tuh kayak segini kuatnya gitu loh. Iya, ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Iya, ternyata lu cuma modal haki bisa ngehajar. Iya juga sih. Dan ini juga sih, kayaknya Smoker lebih cocok jadi anti-hero daripada musuh. Kayaknya dia bakal
di pihak lebih lebih membela ke pihak Luffy gitu sih kalau di bayanganku ya. Oh, misalnya ternyata ntar terkuak Marin itu jahat gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Iya. Jadi dia keadilan bukan keadilan yang sesuai atasan, tapi keadilan yang mengikuti kata hatinya sih kayaknya. Nah, kalau aku itu aja. Udah berapa tuh? Udah 21 ya? Ya, 21. Ya, Anda jangan ini ya. Udah Akainu juga sama. Soalnya kalau gue sih kenapa nggak smoker, mungkin alasannya sama ya kayak si ini. Soalnya tuh kayak gimana sih, smoker tuh cuman gitu doang tadi. Ya bener sih, cuman kayak logia kayak gini gitu. Ternyata pakai haki udah kelar gitu kan. Tapi lebih ke kayak ntar kalau misalkan ada sesuatu perang besar ya kayaknya sih smoker lebih milih ke Luffy sih gitu. Jadi tuh kayak temannya aja gitu. Dia tuh udah biasa aja gitu. Kalau Akainu tuh gue mikirnya kayak apa, jangan-jangan yang bikin perang besar nanti diawali dengan Akainu yang udah di atas banget gitu. Iya. Ya gitu sih kalau gue. Akainu ini kan justice-nya kayak absolute gitu kan. Pokoknya bajak laut salah gitu. Pokoknya ada alasan lain lah. Kayak si ini, kayak si yang ibaratnya bunuh semua manusia gitu. Manusia sih? Iya kan kayak gitu kan. Bunuh semua manusia? Iya serius. Enggak, manusia ada belum. Itu gue udah spoiler nih. Spoiler. Ntar di-cut aja nih. Kami tidak mengikuti. Ditit aja. Nggak ngikutin ya. Tapi kalau ngikutin jadi tahu, spoiler. Iya. Enggak, takutnya pendengar kan season baru ini nih. Ya udah ntar dipipip aja. Oke. Semoga saya tidak malas ngedit ya. Nanti saya kasih. Oke, berarti Akainu ya lolos. Ya. Lolos. Oke, berarti sekarang kita sudah ada 4 semifinalis. Kita langsung aja mulai dari yang bracket atas ini. Tadi ada Im melawan Shanks. Melawan dirinya sendiri. Berat. Berat ini. Wah, ini susah milih sih. Ada yang mau mungkin udah ada yang kepikiran siapa? Saya. Ya, silakan. Saya karena ini pilihan saya milih Seng. TTO-nya kan udah disebutkan dari awal kan. Karena ibaratnya kalau saya tuh kalau gue nih ya masih mikir kalau si Sang ini yang terakhir gitu. Udah itu aja. Ya, Sang jahat lah pokoknya. Ya Sang jahat lah pokoknya. Fuck Sang, fuck. Oke. Enggak, justru gue lebih suka villain kok. Sorry. Sang, I love you. Oke. Ada lagi yang sudah kepikiran? Aku masih. Gua ini. Ya. Gua ganti. Kalau mau Im juga, gua bantu deh. Gua Sangs deh. Ya. Karena si Im itu kayaknya nih ya. Walaupun dia di paling atas, kayaknya dia bukan masuk divisi tempur gitu loh. Kayaknya dia yang orang yang pinter kayak main catur gitu loh. Iya. Ya ibaratnya yang kayak bikin propaganda gitu lah ya. Nah, betul cuy. Propaganda dia. Jadi kalau musuhnya bertarung gitu, kayaknya bukan si Im gitu. Jadi Sangs lah cocok lah. Wow, sangat tidak terduga. Shanks selesai. Posisi tiba-tiba kepikiran aja cuy. 2-0 untuk Shanks. Hans, silakan Hans. Apakah Anda berargumen untuk Im? Saya tim Shanks. Im sama, kasihan. Oke. Ya, karena kalau sesuai teorinya si Risa tadi, misalkan si Luffy, kita sekarang menghadapi musuh terakhir, Im. Terus ternyata Im buka topeng. Saya adalah Shanks. Gitu. Waduh. Jet. Musuh terakhirnya Shanks kan. Nah. Ujung-ujungnya Shanks. Mau gimana lagi? Tadi aku sempat bingung antara Im sama Shanks. Sekarang aku yakin Shanks.
Terima kasih teman-teman telah meyakinkan saya. Shanks sebagai raja terakhir. Ini agak gampang ya. Agak gampang ya, udah kebaca ya siapa yang menang ya. Tapi sebenarnya aku nggak nyangka loh. Aku kira Im ini bakal jadi finalis tadinya. Tapi setelah mendengar argumen-argumen ini, saya jadi wow, mind blown. Kalau gue sih emang gara-gara emang teori film aja, bener teori film aja gitu yang ngebawa gue sampai gue yakin sang gitu. Tapi kalau dibilang ini si Im ini emang bener sih. Kayaknya dia kayak bukan tipe petarung gitu loh. Kayak cuman Iya. Kayak spandam mungkin ya bisa dibilang. Bagian nyuruh-nyuruh. Oh, iya. Memberi perintah. Ya kayak gitu-gitu sih. Masuk akal itu. Oke. Berarti Diajar pun kayaknya dia nggak diajar sama si Luffy. Mungkin dia dijotol sama si Usopp gitu kali. Jauh ya. Woi, cupu lu, maju lu gitu kan. Iya. Terus apa Star yang apa gitu. Tembakan merica atau apa gitu. Aduh. Apa jangan-jangan ini sih si Im sama ini jangan-jangan yang memutar balikan, pokoknya kayak propaganda gitulah ibaratnya, kalau di ini beginilah gitu. Iya. Pinter ngomong aja dia. Makanya yang pinter ngomong, pinter bohong dilawan yang pinter bohong juga. Iya. Usopp berarti kan. Usopp lagi. Oke. Udah lanjut lagi. Kita lanjut ke semifinal yang bracket bawah. Di sini ada Teach dan Akainu. Wah, ini kayak dua kubu yang sangat bertolak belakang ya, bisa dibilang. Banget. Ada yang mau mulai dulu? Kalau enggak, saya mulai. Ya, duluan. Oke, kalau saya tentu saja saya memilih Teach. Karena Teach ini dari awal kemunculannya sudah sangat keren ya, muncul. Oh, Blackbird siapa ini? Tahu-tahu 5 orang, sama seperti kru Luffy. Itu sih. Oh iya. Mungkin itu aja dari aku. Oh itu doang. Kira mau panjang gitu, Belum kepikiran, Biasanya singkat pada jelas. Yang mau duluan tuh panjang biasanya. Mungkin nanti kalau Teach terancam kalah, mungkin baru saya akan mengeluarkan peluru-peluru lain. Simpan dulu senjatanya. Ya. Simpan dulu senjatanya, ya benar. Terus siapa lagi nih? Aja. Gue masih bingung. Duluan. Ya, aku duluan deh. Iya, boleh. Ya, jadi ya ini kalau antara Teach sama si Akainu ini kan karena mereka dari dua kubu yang berbeda ya, dari bajak laut atau marinir. Iya. Berarti ya tinggal ini ya simpel aja. Kira-kira ntar di akhir itu yang akan menyetop Luffy apakah dari kubu marinir atau bajak laut kan? Iya. Kalau aku sih dari dua kubu ini ya kayaknya tetap Teach sih, bajak laut. Agak plot twist ya. Karena musuh terbesar ya bukan musuh yang apa ya, kayak bener-bener kelihatan di depan mata gitu, kayak bajak pasti musuhnya marinir. Tapi kan apa ya, bisa jadi musuh itu ya yang sekubu sama kita, sesama bajak laut gitu. Kalau sih mungkin gitu ya. Yang bajak laut versus bajak laut aja gitu ya. Iya. Walaupun marinir secara jelas-jelas dia apa kayak musuh gitu kan, musuhnya bajak laut, tapi kayaknya sebagai bos terakhir kayaknya terlalu mudah ditebak gitu loh kalau dari kubu marinir. Dari kubu marinir ya, benar sih. Iya, jadi ya kemungkinan ya pasti sesama bajak laut sih kayaknya. Jadi ya perwakilan bajak laut ya di sini. Terus saya Bak. Gue bantu ini Akainu lah, biar seru ya. Gue bantu Akainu. Kenapa Akainu? Gue ngelihat dia ke alasan ngebunuh si S ya. Bahwa padahal kan si S kan nih anaknya Roger kan belum ngapa-ngapain gitu ya. Belum lahir gitu udah pengen dibunuh aja gitu kan. Istilahnya kayak kemungkinan kan waktu itu di Marineford kan diumumin ya Luffy tuh
Diumum nggak sih? Luffy anaknya Dragon tuh diumumin gak sih? Enggak ada kayaknya. Yang juga. Seingatku yang diumumin itu Ace anaknya Roger waktu di Marineford. Oh, Ace anaknya Roger dong ya. Seingatku sih. Iya itu. Tapi gue kayak apa ya? Kalau kayak ngelihat kan si Akainu tahu kan si Ace sama Luffy saudaraan gitu kan. Ya jadi kayak Luffy ini kan tiba-tiba misalnya habis dari Wano nih naik kan bounty-nya bisa setara Yonko nih. Waduh. Ya misalnya gitu kan. Terus Akainu akhirnya ngah lagi nih, oh ini adiknya si S nih ternyata bahaya juga ini kan. Ya, akhirnya punya ambisi gitu lah, ngebunuh lawan gemes dia. Iya gemes lah yang benar gemes. Iya. Lah kan yang pas awalnya mau ditinju kan si Luffy kan, bukan si Sek, bukan si S kan? Iya. Iya makanya. Iya gitu. Ya sekarang. Oke. 2-1. Oke deh, gue ya. 2-1. Kalau gue sih sebenarnya bridging aja dulu dikit ya. Ini nggak ada ini kok. Ini sebenarnya ya sama lah bridgingnya ada patahannya dikit loh. Jadi tuh sebenarnya kan yang tadi benar kata Kibak tuh kayak Akainu tuh sangat patriotik sekali. Sangat patriotik. Udah 11-12 lah kayak Kapten Amerika ya. Iya. Masuk akal. Patriotik kan. Jadi mungkin ibaratnya gue masih nyambung sama yang sebelumnya itu kayak yang bikin perang besar awal tuh gara-gara Akainu paling atas gitu kan. Nah, sedangkan gue masih mengspekulasiin kalau misalkan si Teach ini jadi temannya Luffy di nanti perang besar nanti gitu. Jadi ya tentunya saja saya milih Akainu. Seri ini berarti ya. Ini draw pertama kita ini. Gimana nih, admin? Nang. Saya akan mengeluarkan peluru saya. Nah, oke, keluarin peluru. Ting ting ting. Kenapa Teach? Bahkan Teach itu waduh, bentar peluru saya apa ya? Dia udah siapin peluru, dia lupa. Belum dimasukin pelurunya. Belum dimasukin. Reload dulu Mas, reload dulu. Ini Teach itu sama kayak ini loh. Batman ada Joker. Spider-Man ada Venom. Luffy ada Teach. Ini kayak Yin dan Yang. Jadi mereka itu sama tapi berbeda dalam satu waktu. Kayak benar bisa. Mereka tuh sama-sama berambisi, sama-sama will of D. Tapi cara bertarung mereka itu beda apa ya? Pemikirannya ya itulah, susah untuk menjelaskan sih. Jalan ninjanya beda lah gitu ya. Ya, jalan bajak lautnya kalau di One Piece. Iya, jalan bajak lautnya. Oke. Nah itu, mungkin kalau di bayanganku pemerintah dunia, marinir, itu mungkin nanti perang dulu sama bajak laut. Kalah akhirnya marinir, pemerintah dunia dan sekutu-sekutunya kalah. Nah, tersisa 2 bajak laut yang memperebutkan One Piece. Tapi hanya ada satu raja bajak laut. Nah, berarti si marinnya dijegat di perjalanan aja berarti ya. Iya, jadi yang benar-benar puncaknya itu kayaknya menurutku Teach. Itu sih. Iya. Make the world crazy ya berarti. Headshot nih pelurunya nih ya. Headshot ya, iya. Agak headshot juga. Iya. Gokil juga sih kalau misalkan kayak dunianya itu jadi amburadul gitu ya. Gimana? Iya, jadi dunianya maksud gue tuh kayak dunia jadi amburadul setelah perang gitu ya. Amburadul ibaratnya jadi pemerintahan dunia jadi acak adut gitu kan. Jadi ibaratnya jadi eranya bajak laut gitu. Oh iya. Yonko yang dikuasai Yonko udah nggak ada pemerintah dunia lagi nanti. Iya sih, make the world crazy ya. Aduh. Wow, aku nggak nyangka kata-kataku berujung seperti ini ya, jadi keren ya. Iya. Kalau disambung-sambungin gila sih kalau misalkan dia kayaknya kepikir bisa juga sih. Ya bisa, maksudnya misalnya Akainu tahu nih ternyata si Luffy udah punya 4 poneglyph ya kan. Terus Akainu jegat nih, ternyata pas jegat tuh Blackbird datang kan.
Nah, punya juga Poneglyph 4. Nah, ngelihat Akainu kan kesel dia nih Blackbird nih. Akainu udah level tinggi gitu kan. Akhirnya mereka berdua joinan gitu loh. Joinan di situ, terus pas nyampe One Piece nih bertarung lagi gitu. Oh, aku ada membayangkan skenario lain lagi. Teach akan mau membantu Akainu toh. Baiklah, akan saya bantu untuk mengalahkan para bajak laut itu. Ternyata dikhianati. Langsung di one hit sama Blackbird, langsung di one hit Akainu. Jebrak. Langsung kayak keren kan? Iya. Gila juga sih. Oh iya, cocok sih sama sifatnya. Iya, bisa. Iya juga ya. Oh shit. Oke, ada yang mau berargumen tentang kekerenan Akainu? Iya. Udah headshot. Udah masukin aja tuh Teach dah. Oke. Sah ya. Gila juga sih. Iya. Shanks lawan Teach. Wow. Ini mantap sih. Setelah di Wano kan kemungkinan besar Kaido sama Big Mom bakal tumbang. Nah, masih ada 2 Yonko yang tersisa. Nah, ini mereka yang saling beradu. Mungkin ada yang sudah kepikiran. Gua duluan berarti. Gua deh. Silakan. Kalau menurut teori-teori itu kan Poneglyph masih hilang 1 nih. Iya. Masih belum tahu siapa yang megang. Teorinya kan yang megang Shanks tuh. Wah. Iya, jadi kayak untuk menuju One Piece kan berarti lu butuh itunya kan. Misalnya udah tahu semua si Teach sama Luffy tahu Poneglyph terakhir di Shanks. Nah, mereka berantem tuh. Pertama berantem dulu lawan Teach. Udah berantem, wah Teach kalah. Baru lawan Shanks gitu. Berarti Shanks. Oke. Walaupun ibaratnya Sang belum ketahuan kayak gimana ya kekuatannya ya. Iya. Ayo silakan. Saya terakhir aja deh. Soalnya karakternya saya pilih soalnya. Dia mau ini kan, sudah ada teori ininya. Iya, ada teorinya soalnya udah jalan nih. Deh sekarang. Oke, aku duluan deh. Sebelum bahas ini ya, tadi waktu kita sebelum rekaman ini aku udah sempat menyisipkan satu nama, cuma tidak sempat masuk ya. Gimana sih? Siapa? Di chat ada ini. Labun. Kalau masih ingat kan dulu kan waktu sebelum meninggalkan waktu pertama masuk Grand kan Luffy sempat bertarung melawan Labun. Oh iya, betul. Iya. Dan pertarungan itu belum selesai. Nah, apakah itu adalah musuh terakhir Luffy nanti? Bisa aja ya dunia udah gitu, udah tenang tapi dia masih lawan Labun gitu ya. Tapi tetap terhitung lawan dong. After credit ntar Labun. Iya, bisa. Terakhir itu berarti ya. Ya juga sih. Masuk terakhir loh walaupun bercanda gitu kan. Iya sih, bener sih. Ternyata Im adalah Labun. Waduh. Pasti semua orang kan tertanya-tanya, loh, apakah Luffy ini sudah melupakan janjinya dengan Labun gitu kan? Dia akan kembali. Kan suatu saat dia pasti akan kembali nanti. Setelah misalkan perang melawan siapa aja, pasti kan akan pulang lagi ke East Blue, lewat di situ lagi, baru bertarung sama Labun kan. Sampai akhirnya Labun ini tadi yang menang. Cuma dia nggak masuk di bracket aja ini. Ya, karena sudah terlanjur. Ya, runner-up lah ya Labun ya. Iya, ya karena terlanjur Shanks sama Teach. Aku memilih kalau sih tetap Teach ya. Oke. Teach, oke. Ya, karena ya kembali lagi ya, kalau Shanks diadu sama Luffy, ya kita kan nggak bicara secara personal aja ya, karena kan grup bajak laut. Masa Usopp melawan papanya sendiri? Durhaka. Jadi batu.
Habis Jadi itu kalau tadi kemungkinan besar Stitch Stitch ya? sih yang akan jadi akhirnya ya. Oke. Ayo, saya terakhir. Oke, saya dulu ya berarti. Hmm. Sebenarnya teori tentang Shanks ternyata adalah orang di balik pemerintah dunia itu keren juga sih. Meskipun agak sedikit liar ya. Tapi kalau melihat Iya, sangat liar. Tapi kalau melihat dari setup-nya dari awal, bahkan dari pertama kali kemunculan Blackbird itu disebut ini ya di Drum Island kalau nggak salah itu sudah disebut Blackbird. 5 orang bajak laut yang menghancurkan satu negara. Terus kemunculannya benar-benar dikeluarkan saat Jaya di Ark Jaya. Yang kita nggak tahu ini siapa ini orang gila, om-om. Mimpi Gendut lagi ya. Iya, penampilannya udah kayak jelek gitu lah pokoknya. Tapi dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata keren. Kata-kata kerennya adalah apa ya? Kok lupa gue? Iya. Gimana sih? Impian manusia tidak pernah berakhir. Nah, itu. Iya. Itu. Di situ aku tahu. Wow. Ini seseorang ini, bukan orang sekedar lewat. Pasti dia akan berperan sangat besar nantinya. Nah, itu ternyata langsung di-reveal yang di tempatnya itu ya, si Chibukai kumpul. Nah, ada yang mengajukan diri sebagai si Chibukai menggantikan krokodil. Wow, ternyata orang itu wow. Wow lagi nih. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Jadi saya pilih Teach. Teach ya. Aduh, kayaknya seri lagi nih kayaknya nih. Kalau kan lu kan udah tahu kan, gue pasti jawab apa. Gak apa-apa guys, karena ini final seri pun gak apa-apa karena tidak ada lanjutannya lagi. Iya benar juga sih. Kalau gue sih emang Sang masih tetap gitu ya. Emang sih kalau yang tadi bilang tuh Usopp tuh nanti jadi anak durhaka dong kalau lawan Sang gitu kan. Kalau gue mulai mikir kayak jangan-jangan ini Sang ini dia tuh tujuannya gak ngomong sama siapa-siapa gitu, gak ngomong sama krunya gitu. Jadi gitu dia jalan sendiri aja gitu. Oh brengsek dong Sang sini berarti. Bisa aja. Kan gue bilang gue liar banget kan teorinya, sangat liar kan. Oke. Itu dia kalau mengorbankan nakamanya dong ini. Iya gitu. Kalau gue sih kayak gitu sih mikirnya. Jadi tuh, tapi gue juga bingung aja nih ya, ada sama teori gue. Nanti tuh kalau misalkan Sang seperti itu, anak buahnya ini menerima nggak si Sang seperti ini gitu loh. Gitu juga sih. Tapi kalau gue sih masih mikirnya kalau misalkan si Sang ini sebenarnya nutupin selama ini, tapi ada tujuannya gitu loh. Berarti di era yang seperti ini, kayaknya sih kayak baik-baik aja gitu. Kalau misalkan yang seharusnya di seperti ini gitu di eranya ini, ngerinya tuh ibaratnya takut malah ibaratnya dunianya jadi berbeda gitu. Jadi ibaratnya no justice lah ibaratnya. Kayak gue juga jelasinnya bingung sih sebenarnya. Sama saya juga masih bingung apa ya maksudnya. Iya, gue juga bingung. Iya, bingung kan lu. Gue juga bingung nih ngejelasinnya. Jadi tuh kayak kan kalau nggak salah emang si ini juga kan belum ketahuan juga kan kekuatan Sang sebenarnya kayak gimana. Siapa tahu kan Sang itu bisa lompat dimensi atau apa gitu kan, gak ada yang tahu kan. Ini liar aja ya. Gitu. Jadi tuh si Sang ini udah tahu ke depannya kalau misalkan di ini berjaya di tahunnya ini gitu. Nah, jadi tuh ibaratnya jangan sampai di ini tahu sebenarnya kayak gini biar menyelamatkan era sekarang gitu. Iya. Jadi tuh berjalan aja ya normal aja gitu. Siapa tahu nanti kalau dia lihat di masa depan itu ternyata kalau dia di bawah di ini ternyata apa dunia makin gila, gak ada yang tahu gitu. Ya. Jadi maksud lo gara-gara Luffy itu dunia jadi hancur gitu. Mungkin gitu. Terus ini gue itu gara-gara gue abis tahu iniannya pelintirannya dari sih. Wow. Aku mulai paham. Mungkin ini ya maksudnya. Ternyata yang dari awal Luffy itu bukan pihak yang baik. Dari awal Luffy itu pihak yang jahat. Dan One Piece tidak seharusnya dari awal One Piece tidak seharusnya diketemukan gitu ya maksudnya. Iya gitu. Jadi tuh ceritanya seperti ini. Wah, gini gitu kan. Contohnya wah bikin bikin dia jadi marah gitu kan, gini jadi babi buta gitu. Kalau misalkan
Ya ibaratnya kayak gitulah. Gue juga bingung sih gak jelasin. Ya, aku paham. Ini kayak kita kira One Piece itu untuk kedamaian dunia. Ternyata One Piece itu menghancurkan dunia. Itu. Bisa aja gitu. Oh iya. Ya, mungkin bisa kayak gitu. Ini teori makanya ditutup-tutupin kan? Iya, ini teori yang sangat liar dan sangat keren sih. Baru saya dengar di sini. Terlalu liar sebenarnya. Jadi untuk final boss siapa yang dipilih oleh Mas Riza? Sang tetap. Oke, berarti ini seru ya karena hasilnya seri. Seri ya. Mungkin ini kita lanjutkan di ini ya. Mungkin saya buat voting aja untuk para pendengar, mungkin di Instagram. Oh iya. Nanti kira-kira berdasarkan pendengar saja pemenangnya gimana? Iya, boleh. Kayaknya ini lebih adil lah, lebih kayak pendengar aja gitu yang ini. Ya, Teach atau Shanks. Oke, cukup ini ya. Aku nggak nyangka turnamen ini ternyata banyak teori-teori liar dan segar yang membuat kita mind blown. Bahkan argumenku sendiri pun aku nggak nyangka bakal sekeren itu tadi. Bisa keluar seperti itu kan, aneh kan? Iya. Kalau gue sih labunku gimana? Labun. boleh banget. Bisa. Masih nyambung kok. Mungkin votingnya antara 3 ya, antara Akainu, Shanks, Teach atau Labun nanti votingnya. Oke, mungkin sekian ya untuk turnamen kali ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau cukup? Enggak, gue sekali ya. Itu tadi teori liar gue yang banget itu masih terinspired sama kisah hidup di itu aja. Oh iya. Oke. Udah lo inian mulu, spoiler mulu. Oke, kalau gitu mungkin ada yang mau dipromosikan dari obrolan Warkop. Oh iya, jangan lupa follow obrolan Warkop di Instagram obrolan_Warkop. Bukan. Oh ya, obrolan_One Piece. Ntar kita ganti. Iya, podcast _obrolan Warkop. Yeah. Soalnya adminnya bukan kita berdua soalnya. Makanya rada bingung, rada lupa. Iya. Iya. Oke. Jangan lupa ya untuk yang kalian mungkin belum tahu tentang obrolan Warkop. Nah, kalian bisa simak juga di Spotify atau di platform podcast lainnya. Nah, itu membahas One Piece chapter-chapter terbaru. Yep. Oke. Breakdown. Ya, terima kasih untuk Mas Riza dan Mas Kibak sudah hadir di podcast sederhana ini. Sangat mantap. Terima kasih Mas. Ya, oke. Kalau gitu saya Hendy Jul, saya Hans, saya Riza, dan saya Kibak. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dah.